taman surga yang apabila seseorang beribadah di sana bisa mengantarkan mereka ke taman surga yang sebenarnya, bisa mengantarkan mereka ke surga yang sebenarnya. Sehingga ketika Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk berziarah ke Masjid Nabawi, maka harus kita luangkan waktu kita berziarah ke Raudhah, karena Raudhah disebut oleh Nabi SAW taman di antara taman-taman surga. Dan di antara tafsir para ulama, kenapa Nabi menyebut dengan taman surga? Karena mereka yang beribadah di sana betul-betul bisa mengantarkan mereka ke dalam surga, atau memang Raudhah itu adalah bagian daripada surga itu sendiri. Kemudian ikhwatul Islam, pada tahun kedua kita mengetahui di sana ada namanya Al-Furqan. Al-Furqan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pemisah mana yang hak dan mana yang batil. Kita tahu selama ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditindas. Kita tahu selama ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti, dizalimi. Kita tahu bagaimana pengorbanan dan perjuangan para sahabat Nabi yang senantiasa bersabar terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun kepada mereka. Mereka bersabar. Namun pada tahun kedua ini terjadi sebuah peperangan yang disebut dengan Al-Furqan, yang betul-betul membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan disinilah pelajaran yang sangat berharga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita bersama. Kita mengetahui, sebelum kita menyebutkan bagaimana di antara salah satu yang dilakukan Nabi SAW pada perang Badar ini, kita tahu bahwa perang Badar ini bukan sengaja Rasulullah SAW keluar ke Badar. Jadi Nabi keluar dari kota Madinah menuju Badar bukan karena sengaja Nabi SAW ingin berperang. Nabi SAW keluar dari kota Madinah bersama 300 sahabatnya. Tujuan pertama adalah hanya ingin menghalangi kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Jadi Nabi keluar dari kota Madinah bukan berarti Nabi langsung ingin berperang dengan kaum musyrikin, tidak. Namun Nabi ingin menghalangi kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan. Kenapa Nabi ingin menghalangi kafilah dagang tersebut? Karena orang-orang musyrikin mereka merampas harta kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin atau orang-orang muhajirin yang hijrah ke kota Madinah, tidak satu pun di antara mereka yang membawa harta kecuali sedikit. Bahkan memang mereka itu tidak membawa harta apapun. Sehingga mereka ketika sampai di kota Madinah, mereka tidurnya di masjid, makan bersama Nabi SAW. Nah, ketika ada kafilah dagang orang musyrikun yang lewat di kota Madinah, Nabi ingin menghalangi kafilah dagang. Jadi tujuan pertama Nabi keluar dari kota Madinah bukan untuk berperang ke Badar, tapi untuk menghalangi kafilah dagang yang jumlahnya hanya 40 orang saja, yang dipimpin oleh Abu Sufyan pada saat itu. Kemudian ketika Nabi SAW keluar dari kota Madinah, ingin menghalangi kafilah dagang ini, maka tentunya peralatan yang Nabi bawa, dan juga para sahabat tidak membawa peralatan seperti peralatan ingin berperang. Karena memang tujuan pertama bukan untuk berperang, hanya menghalangi kafilah dagang, dan pedagang tentunya mereka tidak membawa senjata kecuali yang penting-penting saja. Akhirnya Nabi SAW keluar bersama para sahabatnya, ingin mengejar rombongan kafilah Abu Sufyan, yang mana pada akhirnya mereka bisa lolos. Nah, ketika kafilah Abu Sufyan ini lolos, mereka mengirim surat kepada orang-orang Mekah atau orang-orang Quraisy yang ada di Mekah, bahwa Muhammad dari sahabatnya ingin menangkap kami atau ingin menyerbu kami. Di sanalah mulai Abu Jahal mempersiapkan pasukan yang begitu banyak dengan peralatan yang begitu lengkap. Kemudian mereka keluar dengan sombongnya dari kota Mekah menuju Badar, sehingga Nabi SAW tidak mungkin lagi kembali ke kota Madinah, karena Badar itu jaraknya dari kota Madinah sekitar 150 km. Karena Badar itu jaraknya dari kota Madinah sekitar 150 km. Tidak mungkin lagi Nabi SAW kembali ke kota Madinah. Nah, Nabi SAW dengan peralatan yang ada, dengan peralatan yang tidak terlalu lengkap, dengan para sahabat yang tidak terlalu banyak jumlahnya, tidak bisa lagi kembali ke kota Madinah. Karena kalau seandainya mereka kembali ke kota Madinah, maka orang-orang Mekah akan datang ke kota Madinah untuk menghancurkan Nabi dan kota Madinah itu sendiri. Sehingga terpaksalah Nabi SAW dan para sahabatnya menunggu orang-orang musyrikun, dan akhirnya mereka bertemu di Badar. Kemudian ikhwatul Islam, kita mengetahui
orang-orang yang ada di Badar, kebanyakan mereka berasal dari orang-orang Ansar. Hanya sedikit sekali berasal dari orang-orang Muhajirun. Orang-orang Muhajirun jumlahnya sekitar 60 orang saja. Selebihnya berasal dari orang-orang Ansar atau berasal dari orang-orang Madinah. Dan perjanjian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang Madinah, kita tahu perjanjian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang Madinah, bahwa orang-orang Madinah akan melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kota Madinah saja. Sedangkan di luar tidak ada perjanjian antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Ansar bahwa mereka akan melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka tidak bisa memastikan perlindungan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu di Badar orang-orang Ansar yang mendomisili atau orang-orang Ansar yang mendominan yang banyak, sedangkan orang Muhajirin sedikit saja. Ketika terjadi Ansar atau ketika orang-orang Makkah ingin datang, orang-orang musyrikun ingin datang menyerbu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan semua para sahabatnya ingin minta pendapat apa yang harus kita lakukan. Apakah kita pulang ke kota Madinah atau kita lari atau kita tunggu orang-orang musyrikun tersebut dengan peralatan yang tidak ada, peralatan yang sedikit saja. Kemudian apa kata sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau orang-orang Muhajirun sudah pasti ingin bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidaklah mereka hijrah dari Mekah menuju Madinah kecuali ingin tetap bersama Nabi. Berbeda dengan orang-orang Ansar. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya, maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kami tetap bersamamu. Umar mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak akan pernah meninggalkanmu. Nabi bangga dengan ucapan para sahabat. Namun yang Nabi inginkan adalah ucapan yang keluar dari orang-orang Ansar. Kalau orang Muhajirin, sudah pasti mereka akan membantu dan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah pasti. Sedangkan orang-orang Ansar tidak ada perjanjian bahwa mereka akan membantu Nabi di luar, karena mereka tidak bisa memberikan jaminan kepada Nabi. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah, maka berkatalah di antara pemimpin orang-orang Ansar, ya Rasulullah, ketahuilah, ucapan kami sama dengan ucapan orang-orang Muhajirun. Kami tidak akan pernah meninggalkan kamu sedikit pun ya Rasulullah. Kami akan ikut bersamamu kemanapun kamu pergi. Apapun yang kamu inginkan, kami akan ikut bersamamu. Dan kami tidak akan sama seperti orang-orang Israel atau Bani Israel yang mengatakan kepada Nabi Musa, ketika datang waktu berperang, mereka mengatakan, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Bani Israel, ketika diajak berperang oleh Nabi Musa alaihi salam, apa kata Bani Israel kepada Nabi Musa? Wahai Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila. Wahai Musa, pergilah kamu bersama Tuhanmu. Pergi kalian berperang. Kami duduk di sini memperhatikan kalian. Kata Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa kata orang Ansar? Apa kata Miqdad bin Aswad? Ya Rasulullah, kami tidak akan pernah mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada nabinya. Namun kami mengatakan, kami akan ikut bersamamu. Kami akan senantiasa melindungimu. Kami akan berada di samping kirimu, di samping kananmu, di depan, di belakang. Kemanapun kamu pergi, kami akan ikut ya Rasulullah. Itu kata orang-orang Ansar. Sehingga ketika mendengarkan ucapan orang-orang Ansar, Rasulullah SAW semangat. Maka dengan semangat tersebutlah akhirnya mereka melanjutkan perjalanan yang pada akhirnya mereka sampai di sebuah daerah yang bernama Badar. Kemudian ikhwatal Islam, ketika sampai di Badar, Rasulullah SAW tidak tidur semalaman. Rasulullah SAW melihat para sahabatnya yang jumlahnya hanya sekitar 300 lebih. Kemudian Rasulullah SAW melihat orang-orang musyrikun dengan peralatan yang lengkap, jumlah mereka lebih daripada 1000 orang. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW, dan ini sesuai dengan pembahasan yang akan kita jelaskan, yaitu beristighatsah. Istighatsah itu sama dengan doa. Namun istighatsah adalah ketika seseorang betul-betul butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat istighatsah disebut dengan istighatsah karena betul-betul pada saat itu seseorang hamba butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti istighatsah doa lebih lagi daripada doa. Dobelnya doa. Itu disebut dengan istighatsah.
Ketika Rasulullah SAW memperhatikan para sahabatnya, maka di sanalah Rasulullah SAW mulai beristighatsah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengangkat tangannya. Rasulullah SAW pada malam harinya tidak tidur. Rasul habiskan waktunya memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW kepada Allah dan apa yang disebutkan oleh Rasul SAW di dalam doanya? Dan hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Rasulullah SAW sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahumma aina wa'duka? Ya Allah, mana janjimu kepada kami? Allahumma aina wa'duka? Ya Allah, mana janjimu kepada kami? Ya Allah, Allahumma aina wa'duka? Allahumma anjiz lima wa'adtani. Ya Allah, kabulkan apa yang telah Engkau janjikan kepada kami. Allahumma in tuhlik hadhil isabah. Ya Allah, kalau seandainya kelompok kecil ini mereka hancur, mereka kalah, fala tu'bad fil ardi abada, maka Engkau tidak akan lagi disembah ya Allah di permukaan dunia ini. Maknanya apa? Rasulullah SAW betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengucapkan, ya Allah, mana janji yang telah Engkau janjikan kepadaku, Engkau pasti akan memberikan pertolongan kepadaku dan kepada agamamu. Rasulullah SAW juga mengatakan, ya Allah, kalau seandainya kelompok ini hancur, kalau seandainya kelompok ini kalah, maka Engkau tidak akan lagi diibadati. Maknanya apa? Karena para sahabat yang ikut bersama Nabi SAW, itulah semua para sahabat. Sedangkan yang tinggal di kota Madinah, kaum wanita, anak-anak, kalau mereka kalah, maka Madinah akan dikepung oleh orang-orang musyrikun. Sehingga perang Badar ini disebut dengan Al-Furqan, yaitu perang yang betul-betul membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Rasulullah SAW beristighatsah, betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai dalam istighatsah tersebut saking kuatnya Rasulullah SAW meneteskan air mata. Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, maka Rasulullah SAW sorbannya sering jatuh. Dan Abu Bakar yang ada di belakang Nabi SAW senantiasa meletakkan sorban Nabi SAW. Nabi berdoa, jatuh sorbannya. Kemudian diletakkan oleh Abu Bakar, jatuh lagi, diletakkan oleh Abu Bakar. Sampai-sampai Abu Bakar kasihan melihat Nabi SAW berdoa. Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah SAW, dan ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, Allah pasti akan menolongmu. Ya Rasulullah, Allah pasti akan menolongmu. Ya Rasulullah, Allah pasti akan memberikan kepada kita kemenangan. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada Nabi, karena sudah kasihan kepada Nabi SAW, Nabi habiskan waktunya di malam hari ketika para sahabat yang lainnya tidur untuk menghadapi musuh keesokan harinya. Nabi tidak tidur, berdoa, beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan istighatsah Rasulullah SAW. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Wahai Muhammad, ingatlah kamu ketika engkau beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kemudian setelah Rasulullah SAW beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah langsung menurunkan pertolongannya, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikatnya untuk membantu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bi alfin minal malaikati murdifin, yaitu Allah turunkan 1000 malaikat, dan setiap 1000 malaikat tersebut ada lagi kawannya di belakang. Maknanya lebih daripada 2000 malaikat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa sahabat Nabi yang paling mulia adalah mereka yang ikut dalam perang Badar, sebagaimana malaikat yang paling mulia adalah malaikat yang ikut bersama Nabi dalam perang Badar. Bertemu dua orang yang mulia, bertemu mereka yang mulia di bumi dengan mereka yang paling mulia dari langit, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW, dan akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah.
Tentunya pembahasan kita yang akan kita jelaskan yaitu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang disebut dengan istighatsah. Istighatsah itu sama dengan doa, namun dia lebih lagi daripada doa, dobelnya doa. Dan kita mengetahui doa itu sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ad-du'a'u mukhul ibadah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Doa itu adalah intinya ibadah. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Kalau seandainya ketika kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian wajib yakin doa tersebut pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa apabila kita berada di dalam masa-masa yang betul-betul kita butuh, atau betul-betul kita berada di dalam kegundahan dan kegelisahan, betul-betul kita berada di dalam kesusahan, maka itulah disebut dengan istighatsah. Nah, istighatsah itu ikhwatul Islam. Istilah istighatsah tidak boleh kita aturkan atau tidak boleh kita berikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama hal-hal yang tidak bisa dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan beristighatsah kepada manusia boleh kalau seandainya mereka bisa membantu kita. Misalnya kita beristighatsah, kita betul-betul butuh pertolongan kepada manusia, kemudian kita minta tolong kepadanya, silakan kalau seandainya mereka bisa. Namun kalau seandainya sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh diselewengkan istighatsah ini kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa ikhwatul Islam? Karena banyak kita lihat orang-orang beristighatsah namun mereka tidak tahu apa artinya. Kemana harus dihadapkan istighatsah tersebut? Istighatsah itu hanya dihadapkan dan diharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nanti akan kita jelaskan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Jangan pernah kalian meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kalian memohon kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan pernah kalian memohon kebaikan ataupun menolak bala kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau seandainya kalian sudah mulai menghadapkan doa tersebut, istighatsah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin, maka kalian betul-betul termasuk orang-orang yang sudah melakukan kezaliman. Ikhwatul Islam, istighatsah terutama kepada orang-orang yang saleh, terutama kepada mereka yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui dan ini merupakan suatu kaidah yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya orang saleh yang masih hidup maka tidak menjadi masalah. Dan kita juga harus tahu bahwa tidak satupun orang saleh yang mengatakan dirinya saleh. Tidak ada orang baik yang mengatakan saya ini orang baik. Sebagaimana tidak ada orang saleh mengatakan dirinya saya ini orang saleh. Karena setiap kita merasa diri kita ini melakukan kesalahan. Tidak ada di antara kita yang merasa diri kita ini yang terbaik. Atau tidak ada di antara kita yang mengatakan saya ini orang saleh, saya ini waliullah. Tidak ada di antara kita yang mengatakan demikian. Barang siapa yang mengatakan dirinya adalah orang saleh, berarti dia bukan orang saleh. Barang siapa yang mengatakan dirinya orang baik, berarti dia bukan orang baik. Karena orang baik, orang saleh, tidak mengatakan dan tidak mengklaim dirinya sebagai orang saleh, kecuali kalau namanya saleh. Orang saleh, orang baik, tidak mengatakan dirinya baik. Maknanya apa? Setiap manusia yang ada di dunia merasa dirinya adalah orang yang melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah perasaan manusia. Setiap manusia pasti merasa dirinya melakukan kesalahan, melakukan dosa. Sehingga tidak ada orang baik mengatakan dirinya baik. Orang saleh mengatakan dirinya adalah orang saleh, kecuali orang lain yang mengatakan bahwa dirinya adalah orang saleh. Kalau orang saleh yang masih hidup, maka tidak menjadi masalah kita datang kepada mereka, kita minta didoakan, dan itu adalah bagian daripada bertawassul yang dianjurkan, yaitu minta didoakan kepada orang-orang yang baik, minta didoakan
kebaikan untuk diri kita kepada orang-orang yang saleh sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sebagaimana yang dilakukan oleh para tabi'in wa atba'ut tabi'in, yaitu bagaimana kita minta didoakan kepada orang yang baik. Kita datang kepada orang tua kita sambil kita mengatakan, ayah, ibu, doakan aku supaya mendapatkan kemudahan dalam urusan. Kita datang kepada orang yang saleh, yang kita anggap mereka saleh, guru kita misalnya yang mengajarkan kepada kita agama, kita datang kepadanya, doakan diriku supaya mendapatkan kemudahan. Itu tidak menjadi masalah. Namun kalau seandainya mereka sudah meninggal, dan dunia kita ini sudah berpisah, karena dunia di dalam perkuburan berbeda dengan dunia yang ada di kita ini sekarang, yang ada atau yang kita ada sekarang. Dunia orang yang sudah meninggal disebut alamul barzakh, dan kita tidak tahu satupun tentang alam barzakh kecuali apa yang Allah beritahukan kepada kita. Maknanya apa? Kalau seandainya mereka sudah meninggal, maka orang meninggal tersebutlah butuh kepada doa kita. Maka orang-orang yang sudah meninggal itulah butuh kepada doa kita, butuh kepada kebaikan-kebaikan yang kita hadiahkan kepada mereka, bukan kita yang butuh kepada hadiah dan doa mereka ketika mereka sudah meninggal. Sehingga kita ketahui, ketika kita berziarah ke perkuburan kaum muslimin, apa yang kita ucapkan? Terutama misalnya kita datang ke kota Nabawi, kita datang ke Masjid Nabawi, kemudian kita berziarah ke perkuburan Baqi'. Apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ketika kita berziarah ke perkuburan kaum muslimin, terutama ke perkuburan Baqi', kita lihat di sana siapa? Di sana itu sahabat Nabi, di sana itu istri Nabi, di sana itu anak-anak Nabi, yang mana mereka pasti masuk surga, sudah pasti masuk surga. Karena Allah yang menyebutkan mereka sahabat, dan sahabat itu pasti masuk surga, sudah pasti. Di sana ada ibunda kita Aisyah, di sana ada putri Nabi tercinta Fatimah, di sana ada anak Nabi Ibrahim, di sana ada para ulama seperti Imam Malik, di sana ada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, di sana ada para sahabat Nabi. Namun ketika kita pergi berziarah ke perkuburan Baqi', apa yang kita baca? Sama. Assalamualaikum ya ahlal diyar. Yaitu apa artinya? Keselamatanlah untuk kalian, wahai orang-orang yang ada di perkuburan ini. Maknanya apa? Kita doakan mereka dengan mengucapkan salam. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan kepada kalian. Padahal mereka sudah pasti masuk surga. Namun ketika kita masuk ke perkuburan Baqi', kita tetap mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal diyar. Maknanya apa? Orang yang sudah meninggal, mereka yang butuh kepada orang yang hidup, bukan orang hidup yang butuh kepada mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk." Jangan pernah kalian meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bisa memberikan manfaat dan mudarat. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau seandainya kalian melakukan yang demikian, maka kalian termasuk orang-orang yang zalim. Zalim itu apa artinya? Yaitu zalim kepada diri kita, zalim kepada orang lain, dan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, itu disebut dengan kezaliman. Kemudian apa kata Allah? Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kalau seandainya kalian menghadapi sebuah permasalahan, kalau seandainya kalian menghadapi sebuah kegundahan, kalau seandainya kalian menghadapi musibah, kemana kalian harus menghadap? Siapa yang bisa menyelesaikan permasalahan kita tersebut? Fala kashifa lahu illallah. Tidak ada yang bisa menyelesaikan permasalahan kita kecuali kepada Allah. Makanya tidak boleh kita meminta. Misalnya kita datang kepada orang, tolong sembuhkan aku. Misalnya kita datang kepada dokter, misalnya, Pak dokter tolong sembuhkan aku. Yang menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Pak dokter itu ada sebagai wasilah. Begitu juga misalnya kita berziarah ke perkuburan, yang mana perkuburan orang-orang saleh. Kemudian kita mengatakan bahwa kita sedang menghadapi musibah, kita ingin permasalahan, menyelesaikan permasalahan. Tidak demikian ikhwatal Islam. Kita semua hanya menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebutkan sesuatu kezaliman yang pertama kali terjadi di permukaan bumi ini adalah kezaliman di zaman Nabi Nuh alaihi salam yang sering kita sebutkan. Dan fitnah yang paling besar terhadap kaum muslimin adalah fitnah perkuburan. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi meninggal, tahukah kita apa yang Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wasadan yu'bad. Ya Allah, jaga perkuburanku.
jangan sampai umatku menjadikan perkuburanku tempat ibadah. Maknanya apa? Tidak sama dengan nabi-nabi yang lainnya. Nabi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para nabi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak satu pun di antara kita yang bisa mengetahui di mana mereka dikuburkan. Seperti misalnya Nabi Ibrahim, di mana dia dikuburkan? Nabi Hud apakah dikuburkan di Yaman atau tidak? Nabi ini dikuburkan di sini. Misalnya Nabi Yusuf dikuburkan di daerah mana misalnya? Tidak ada di antara satu pun atau tidak ada di antara kita yang bisa memastikan bahwa mereka dikuburkan di sini. Kenapa? Karena Allah ingin menjaga perkuburan para nabi tersebut kecuali Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya umat muslimin, kaum muslimin, ketika mereka ditanya di mana perkuburan Nabi, semua kita pasti mengatakan Nabi dikuburkan di rumah ibunda kita Aisyah karena dia meninggal di sana. Semua kita tahu. Bahkan setiap kali kita berziarah ke Masjid Nabawi, dianjurkan bagi kita berziarah ke perkuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan perkuburan para nabi yang lainnya. Tidak tahu kenapa? Karena Allah ingin menjaganya. Makanya Imam At-Tabrani atau Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala yang meninggal pada tahun 311 menyebutkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dia menyebutkan kepada kita tentang kejadian yang ada di zaman Nabi Nuh alaihi salam yang Allah ceritakan di dalam surat Nuh. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la ya'usa wa ya'uqa wa nasra. Ada 5 orang saleh. 5 orang ini Wad, Ya'uth, Ya'uq, Nasra, wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddaw wa la suwa' wa la ya'uth wa ya'uq wa nasra. 5 orang ini adalah orang-orang yang saleh yang ada di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Mereka itu orang saleh. Kemudian ketika mereka meninggal, tidak terjadi apa-apa. Kemudian setelahnya hilang generasi yang mereka bertemu dengan orang soleh tersebut, datang generasi berikutnya. Kemudian mereka mulai mengagungkannya, membuat gambar dan lukisan. Kemudian datang lagi generasi selanjutnya, maka mereka menampak, mereka membuat sebuah patung dan berhala. Kemudian datang lagi generasi yang berikutnya, fa'ubidat, maka setelah itu sudah berapa generasi? Baru 5 orang ini disembah, dan ini adalah kesyirikan yang pertama kali terjadi di permukaan bumi selama 10 abad lamanya antara zaman Nabi Nuh alaihi salam dengan Nabi Adam. 10 abad lamanya tidak pernah terjadi yang namanya kesyirikan, namun pada saat ini terjadi yang namanya kesyirikan. Kenapa? Karena orang-orang soleh yang tadi sudah disalahgunakan. Karena bagaimanapun ikhwatul Islam, ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beristighatsah hanya kepada Allah. Boleh beristighatsah kepada makhluk kalau seandainya mereka mampu dan itu urusan perkara dunia. Sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Musa alaihi salam ketika ada kaumnya beristighatsah kepadanya. Sedangkan kalau perkara-perkara menyembuhkan, perkara mengampunkan, perkara memudahkan urusan, perkara mendapatkan pekerjaan, perkara-perkara yang sifatnya tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita beristighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Ahqaf bagaimana orang-orang yang berseru kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau mereka yang beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau mereka yang meminta dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Siapa yang lebih berada di luar daripada jalan kebaikan? Mereka-mereka yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yang mana orang tempat berdoa tersebut tidak akan pernah bagi mereka bisa mengabulkan permintaan mereka sampai hari kiamat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam surah Fatir, kalau seandainya kita ingin melihat di dalam surah Fatir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, "In tasma'u", kalau seandainya kalian meminta kepada mereka, la yasma'u, mereka tidak akan mendengar. Wa in sami'u mastajabu lakum, kalau seandainya mereka dengar, maka mereka tidak akan bisa mengabulkan permintaan kalian. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yamlikuna min qitmir, karena mereka sekali-kali tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian walaupun sebesar kitmir. Kitmir itu apa? Kitmir itu kita melihat kurma
Kemudian di dalam kurma tersebut ada bijinya. Kemudian di biji kurma tersebut ada sedikit kulit yang tipis. Itu disebut dengan qitmir. Maknanya apa? Mereka yang meminta kepada fulan, kepada alan, kepada orang yang sudah meninggal, maka mereka la yamlikuna min qitmir. Mereka tidak bisa memberikan manfaat walaupun sebesar qitmir. Walaupun sebesar qitmir, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita dan apa yang harus kita lakukan. Amma yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su'. Siapa yang betul-betul bisa memberikan pertolongan kepada kalian ketika kalian betul-betul sedang membutuhkan, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Amma yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su'. Siapa yang bisa mengabulkan doa kalian? Siapa yang bisa membantu kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini kita sebutkan ikhwatal Islam supaya kita betul-betul hanya memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan sebuah kisah yang ada di dalam Al-Qur'an yang Allah abadikan di dalam surah Al-Anbiya juz 17 mulai daripada ayat 89 sampai ayat 90. Allah Subhanahu wa taala bercerita kepada kita tentang para nabi. Yang pertama, Allah menceritakan kepada kita tentang Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang tidak pernah ada di dunia. Kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hilang hartanya. Tidak ada memiliki harta sedikit pun. Sebagaimana dia juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hilang keluarga dan keturunannya. 3 ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Ayyub alaihissalam. Kemudian apa yang dilakukan oleh Ayyub alaihissalam? Wa ayyuba idznada rabbahu. Dan ingatlah kalian ketika Nabi Ayyub langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Ayyub memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya? Fastajabna lah. Allah mengatakan fastajabna lah. Maka langsung kami mengabulkan permintaan Nabi Ayyub alaihissalam. Karena Allah menggunakan di dalam ayat ini fa. Apabila ada kalimat fa, maka artinya langsung Allah kabulkan. Ketika dia meminta kepada Allah, setelah sekian lama dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan penyakit yang tidak pernah ada duanya di dunia, diuji dengan harta, tidak ada hartanya, habis semuanya, diuji dengan keluarga, tidak ada keluarganya, tidak ada keturunannya, semuanya meninggal. Apa yang dia lakukan? Wa ayyuba iznada rabbah, yaitu dia beristighasah kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ismail, Nabi Zulkifl, langsung juga Allah kabulkan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang Zunnun, Nabi Zunnun, yaitu Nabi Yunus bin Matta alaihi salam, yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Wa zannuni idz nada rabbah. Dan ingatlah ketika Zunnun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dikala dia berada di dalam ikan, di dalam perut ikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fastajabna lah. Maka langsung kami mengabulkan doanya. Begitu juga dengan Nabi Zakaria alaihi salam. Wa Zakaria iznada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Dan Allah juga berkisah kepada kita tentang Nabi Zakaria ketika dia tidak memiliki keturunan, ketika dia mandul. Apa yang dia lakukan? Wa Zakaria iznada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lah. Maka langsung Allah kabulkan apa yang diminta oleh Nabi Zakaria. Padahal dia mandul, istrinya mandul, sudah tua, sudah beruban, tulangnya sudah lemah, namun dia tetap beristighasah memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membiarkan doa hambanya, terutama ketika mereka betul-betul berada di dalam kesulitan. Kemudian ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, hadis yang berikutnya, dan ini sesuai dengan istighasah yang tadi telah kita sebutkan. Warawat Tabrani bi isnadihi annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yuzil mu'minin. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mengetahui sesungguhnya orang-orang munafikun tidak pernah membiarkan kaum muslimin begitu saja. Setiap kali ada kesempatan untuk mengganggu, maka mereka akan mengganggu kaum muslimin. Setiap kali mereka memiliki kesempatan untuk melukai, untuk menzalimi, maka mereka akan melukai dan menzalimi para sahabat Nabi. Bahkan Nabi sendiri mereka ganggu. Orang-orang munafikun tidak pernah membiarkan Nabi SAW, sebagaimana mereka juga tidak pernah membiarkan para sahabat Nabi SAW ketika Nabi berada di kota Madinah.
Bahkan Nabi sendiri mereka ganggu. Sebagaimana yang Allah abadikan di dalam surah An-Nur. Allah menceritakan kepada kita bagaimana orang-orang munafikun menuduh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perbuatan yang keji. Maknanya Nabi sendiri berani mereka mengganggunya. Tentunya sahabat yang lain lebih berani mereka untuk mengganggunya. Annahu kana fi zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam munafiqun yuzinul mu'minin. Di zaman Nabi ada orang-orang munafikun yang mereka senantiasa mengganggu orang-orang Islam atau mengganggu orang-orang mukminun. Disebutkan di dalam riwayat yang lainnya bahwa yang mengganggu tersebut adalah Rasul munafikin, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang mengganggu dan yang senantiasa mengganggu kaum muslimin di kota Madinah adalah Ubay bin Salul. Kita mengetahui Ubay bin Salul tokohnya orang-orang munafik. Tokohnya orang-orang munafik yang tidak pernah membiarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dalam kenyamanan, hidup dalam ketenangan. Dan dia senantiasa mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dia juga mengganggu sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala ba'duhum, maka sebahagian para sahabat Nabi mengatakan, qumu bina nastaghiitsu bi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam min hadzal munafiq. Ayo kita bangkit, ayo kita berdiri, kita beristighatsah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari orang munafik ini. Dan kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Apa kata sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ayo kita beristighatsah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita beristighatsah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka pun datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mendengarkan bahwa para sahabatnya ingin beristighatsah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billahi azza wa jalla." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada para sahabatnya dan ingin memberikan pelajaran kepada mereka, "Innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billahi azza wa jalla." Sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya kita beristighatsah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat ikhwatal Islam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh para sahabatnya, mudah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ultimatum kepada orang munafik tersebut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui orang-orang munafikun. Nama dan ciri-cirinya Nabi tahu. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu Ubay bin Salul adalah orang munafik. Nabi tahu. Ketika dia mengganggu kaum muslimin, ketika dia mengganggu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka datang kepada Nabi untuk beristighatsah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innahu la yustaghatsu bi. Wahai kalian para sahabatku, jangan kalian beristighatsah kepadaku. Wa innama yustaghatsu billahi azza wa jalla. Akan tetapi beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi bisa untuk melakukannya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada para sahabatnya, kalau seandainya kita memiliki permasalahan apa saja di dalam perkara dunia dan perkara akhirat, maka kita sandarkan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita sebutkan ikhwatal Islam, mereka yang senantiasa bergantung harapannya, permintaannya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi mereka untuk menyelesaikan permasalahan atau mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan. Sering kita ulang, kita sebutkan lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab." Ada di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Dan inti daripada mereka atau ciri-ciri bagi mereka yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab tersebut, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka yang betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua permasalahan yang mereka hadapi, mereka ingin mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk ubudiyah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita lihat dalam hadis ini, Nabi bisa untuk menolong para sahabat, namun Nabi ingin menjaga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan kepada para sahabatnya, apapun permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan dunia, mau minta kesehatan, mau minta rezeki, mau minta kesembuhan, mau minta ketentraman, mau minta kenyamanan, mau dihilangkan kegundahan, semuanya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Sehingga di dalam Islam, Rasulullah SAW betul-betul mengajarkan kepada para sahabatnya dan mengajarkan kepada kita semua, selagi bisa kita melakukannya, kita lakukan, kemudian kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yustaghatsu bi. Tidak boleh beristighasah kepadaku atau tidak beristighasah kepadaku. Wa innama yustaghatsu billahi azza wa jalla. Akan tetapi beristighasah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pelajaran yang sangat berharga ikhwatul Islam, ketika Rasulullah SAW melakukan dengan sendirinya, ketika tadi telah kita menyampaikan bagaimana Nabi SAW beristighasah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perang Badar, dan Nabi juga mengajarkan para sahabatnya ketika mereka diganggu atau ketika mereka mendapatkan permasalahan dalam kehidupan, Nabi SAW juga mengarahkan dan mengajarkan kepada para sahabatnya untuk beristighasah, langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lihat, setelah Rasulullah SAW meninggal, para sahabat menghadapi permasalahan yang begitu rumit. Ketika Nabi SAW meninggal, apa kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, Madinah ini seolah-olah menjadi gelap gulita, hilang cahayanya. Bahkan kita mengetahui bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala tidak percaya, bahkan memberikan ancaman, barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal, aku akan bunuh dia. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, gelap kota Madinah. Disebutkan oleh para sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan tentang kejadian ketika Nabi meninggal. Ada di antara para sahabat itu, dia berdiri seolah-olah seperti orang yang sedang kebingungan. Ada yang duduk, tidak tahu apa yang dia lakukan. Mereka tidak percaya kalau Nabi yang senantiasa bersama mereka meninggal. Dan itu merupakan kegundahan pertama kali yang dihadapi oleh sahabat Nabi SAW. Kemudian setelah Nabi dikuburkan SAW, maka dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah zaman yang paling sulit, di mana orang-orang yang ada di sekitar Madinah, mereka kembali ke dalam agama lamanya. Mereka keluar dari agama Islam. Bahkan mereka ingin menghancurkan kota Madinah. Zaman yang sangat sulit. Kita juga mengetahui Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Fatimah, putri Nabi SAW yang tercinta. Semenjak Nabi meninggal, maka semenjak itu pula lah dia sakit-sakitan. 6 bulan lamanya Fatimah sakit. Kenapa? Berpisah dengan orang tuanya, berpisah dengan Nabi SAW. Namun pernahkah kita melihat, setelah Nabi SAW meninggal, Fatimah misalnya, ketika ayahnya meninggal, dia beristighasah kepada ayahnya SAW. Begitu juga dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika terjadi zaman pancaklik atau ketika hujan tidak turun, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Dia datang kepada Abbas, pamannya Nabi SAW, dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, sesungguhnya dulu ketika Nabimu masih hidup, kami datang kepada Nabimu. Namun ketika Nabi SAW sudah meninggal, maka kami datang kepada orang yang terdekat dengan Nabimu, yaitu pamannya Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu juga di zaman Muawiyah. Muawiyah adalah raja pertama yang ada di dalam Islam. Ketika di zamannya terjadi zaman pancaklik atau zaman yang betul-betul susah, mereka datang kepada salah seorang tabi'in atau seorang wali yang masih hidup atau orang soleh yang masih hidup. Mereka meminta, memohon, bertawassul kepadanya, beristighasah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW, di mana ketika mereka menghadapi permasalahan-permasalahan yang begitu rumit. Oleh karenanya ikhwatul Islam, Rasulullah SAW juga mengatakan kepada kita bersama melalui hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kalau seandainya kalian ingin meminta, fas'alillah, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kalian ingin meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kalian ingin minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, sehingga yang dianjurkan bagi kita yang datang ke kota Madinah, ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala datang ke kota Madinah, dan di antara salah satu yang disunnahkan bagi kita untuk melakukannya adalah berziarah. Namun di dalam ziarah tersebut,
dalam kata-kata ziarah atau dalam ucapan ziarah tersebut sudah disusun, sudah diatur oleh Rasulullah SAW apa yang harus kita baca. Dan di antara salah satunya adalah bacaan yang harus kita baca, yang kemarin juga telah kita sebutkan ketika kita ingin berziarah ke perkuburan Nabi SAW. Apa yang harus kita lakukan ketika kita datang ke perkuburan Nabi? Yang harus kita lakukan atau yang harus kita baca, yang harus kita lakukan ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi. Begitu juga ke perkuburan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, yaitu mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah SAW sambil menyebutkan pujian-pujian untuk Rasulullah SAW. Itu yang harus kita lakukan. Sehingga bagi mereka yang ingin berziarah ke perkuburan Nabi SAW, dianjurkan bagi mereka untuk mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu wa sallama wa baraka alaih. Addaita al-amanah wa ballawta ar-risalah wa nasahta al-ummah wajahadta fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Kemudian setelah kita melangkah satu langkah lagi, di sana ada Abu Bakar As-Siddiq, kita mengucapkan Assalamu alayka ya Abu Bakar. Kemudian melangkah lagi satu langkah sambil mengucapkan Assalamu alayka ya Umar. Kemudian setelah itu kita keluar langsung menuju perkuburan Baqi', di mana kita dianjurkan juga berziarah ke sana sambil mengucapkan Assalamu alaikum ya ahlat diyari minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun wa nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Maknanya apa? Dalam semua doa yang tadi kita ucapkan, semuanya terdapat kalimat-kalimat Assalamualaikum. Makna apa Assalamualaikum? Yaitu kita mendoakan dan kita mengharapkan keselamatan yang Allah berikan kepada mereka. Yang pertama untuk Rasulullah SAW. Kalau untuk Nabi berbeda. Untuk Nabi SAW tidak boleh bagi kita hanya mengucapkan Assalamualaikum saja. Assalamualaikum ya Rasulullah, karena untuk Nabi SAW kita harus mengumpulkan antara salam dengan salawat. Untuk Rasulullah SAW tidak boleh dipisah, tidak boleh hanya salam saja, sebagaimana juga tidak boleh salawat saja. Salam dengan salawat, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Sehingga ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi, kita kumpulkan antara salam dengan salawat sambil mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian kita berselawat kepada Nabi sallallahu wasallama wa baraka alaika. Kemudian setelah itu kita memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa perjuangan yang telah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Addaital amanah wa ballaghta risalah wa nasahta al-ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Itulah yang kita lakukan ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memang kita dianjurkan bersama untuk berziarah ke perkuburan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan doa yang tadi telah kita sebutkan. Dan kemarin telah kita juga mengucapkan doa ini, dan kita ulang lagi supaya kita bisa menghafalnya, dan sehingga kita tahu apa yang kita baca ketika Nabi atau ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaih. Addaita al-amanah wa ballawta ar-risalah wa nasahta al-ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Itu adalah doa yang dibaca oleh seorang mukmin ketika mereka berziarah ke perkuburan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan yang bisa kita sampaikan. Sebelum kita menutup, siapa di antara kita yang sudah hafal doa berziarah ke perkuburan Nabi? Ini sudah 2 kali kita ulang ya. Kemarin juga kita ulang, sekarang juga kita ulang. Sekarang siapa yang sudah hafal doa berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Silakan. Boleh. Untuk yang pertama boleh coba. Silakan. Baik. Sallallahu. Masya Allah. Keren. Addaital amanah wa nasahta al-ummah ballaghta ar-risalah wa jahadta fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Masya Allah. Siapa yang bisa lagi? Silakan. Masya Allah. Barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. Siapa lagi yang bisa? Ayo, siapa lagi yang bisa? Doa berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini adalah doa yang harus kita baca ikhwatul Islam. Kalau seandainya kita tidak bisa berziarah langsung di depan perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun bisa berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui bagian depan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengucapkan doa yang tadi telah kita sebutkan. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh.
sallallahu wasallam wa baraka 'alaika ataita al-amanah wa ballaghta ar-risalah wa nasahta al-ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, Allah menerima salat kita, Allah menerima doa kita, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita sebagaimana Allah mengumpulkan kita di Masjid Rasulullah SAW. Kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengumpulkan kita di dalam surganya bersama baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lil muslimina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا وكل عبادتنا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا يا الله. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين المخلصين الصالحين الصالحين. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menutup pengajian kita, insyaallah akan kita sambung besok insyaallah taala. Kami senantiasa mengingatkan untuk menjaga protokol kesehatan, iltazimu al-ijra'at al-ihtiraziyah wa tadabir al-wiqaiyah. Yaitu kita senantiasa menjaga protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan itu adalah sebab di antara yang bisa kita lakukan agar Allah mengangkat wabah ini dari kita semuanya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi, dan kami mohon maaf kalau seandainya kami tidak bersalaman. Kami mohon maaf. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.